Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh dan heboh banget. Baru-baru ini 23 terpidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat. Syaratnya gampang, cuma mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa ini? Apakah memang korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa di Indonesia ini? Dan menurut undang-undang yang sekarang, semua jenis kejahatan yang sudah dipidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Asalkan sudah menjalani 2/3 dan ada surat keterangan kelakuan baik. Dari mulai maling ayam sampai dengan bandar koruptor. Anda ingat, Jaksa Pinangki pun sekarang sudah bebas loh, padahal baru tahun lalu ribut-ribut soal itu. Inilah Hot Room Royal Remisi Koruptor. Aduh, korting lagi korting. Sungguh nikmat hidup napi koruptor di negeri ini. Vonis sudah dikurangi, lalu dikasih remisi, dan sekarang bebas bersyarat. Jadi begini caranya memberantas tindak kejahatan yang katanya extraordinary crime. Pantas saja tidak ada yang jerah, tapi justru merajalela. Belum lagi RUU perampasan aset juga tidak kunjung dibahas oleh wakil rakyat. Kenapa? Karena takut akan berbalik menjerat kalian, kan? Iya kan? Membahas kasus korupsi bikin kepala misterius pening. Karena tidak pernah ada solusi yang konkret. Untuk membahas topik ini telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, Ibu Rika Aprianti, Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang. Yang kedua, Bapak Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Malam, Bapak. Malam, Bapak profesor atau doktor sih? Masih doktor. Doktor, ya, sama dengan gue. Ya. Yang ketiga, Bapak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Malam, Bang. Malam, Bos. Salam, saya belum doktor. Oh, begitu, belum doktor ya. Oke, tapi lebih keras ya. Sebagai disclaimer, kita sudah mengundang hampir 20 lebih anggota DPR termasuk Komisi 3, tapi semuanya berhalangan. Ada yang sebagian di Swiss, ada yang di Amerika, lagi holiday. Oke. Apa sudah reses, Bang? Reses? Aku juga nggak tahu, ada yang di Swiss soalnya. Oke, sebelum kita bertanya berdebat, Hotman itu nggak stres, nggak fresh obatnya apa sarapnya kalau nggak minum kopi dulu. Ini benar-benar kopi mantap. Oke, kita lihat dulu grafis regulasi pemberian remisi berikut ini. Kok bisa koruptor narkoba pun bisa bebas? Inilah peraturan lama. Kalau peraturan lama, ya, bahwa dibatasi untuk perkara-perkara yang dianggap besar seperti korupsi dan kejahatan, di sini ada pembatasannya, ya. Jadi koruptor itu nggak boleh dapat pembebasan bersyarat, ya, kecuali ada syaratnya, misalnya dia sebagai justice kolaborator, bayar denda dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ini dihapus. Ini gara-gara Boyamin, saya nggak tahu, ya. Inilah dia dulu, ya. Undang-undang ini semua jenis narapidana
Dari mulai maling ayam sampai koruptor, bahkan bandar narkoba berhak mendapatkan remisi-remisi ini termasuk pembebasan bersyarat. Syaratnya cukup ini, berkelakuan baik. Nanti akan kita tanya ke Ibu Rika, syaratnya cuma berkelakuan baik dari ibu itu. Apakah benar kantor dia menjadi kantor yang sangat basah? Karena ada ratusan, bahkan ratusan ribu warga binaan maka mendapatkan surat kelakuan baik ini. Apakah Hotman akan mundur dari pengacara, melamar jadi dirjen pemasyarakatan? Kita lihat nanti. Syaratnya cukup surat keterangan kelakuan baik. Enak benar negeri ini. Oke? Syaratnya adalah ya setelah menjalani 2/3 masa tahanan, dan nanti kita akan tanya ke Ibu Rika 2/3, tapi kan selama dia menjalani ada remisi-remisi. Ada remisi keagamaan, ada remisi 17 Agustus, kita akan coba hitung nanti ya. Itulah, jadi sekarang itu gampang sekali. Makanya 23 terpidana korupsi baru bebas, termasuk pinangki jaksa yang sangat cantik. Sama cantiknya dengan Ibu Rika. Ibu Rika. 23 terpidana korupsi yang baru dibebaskan. Benar syaratnya hanya surat keterangan kelakuan baik. Oke. Tadi sudah disampaikan juga, makasih Bang. Ya. Sudah disampaikan juga, sudah kita lihat tadi bersama-sama di pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Masyarakatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berkelakuan baik, mengikuti pembinaan ngobrol-ngobrol di warung kopi di lapas gitu kan? Gitu Bang. Oh bukan ya, hanya itu terus? pembinaan itu ya. Terus secara menunjukkan penurunan risiko, ya. Dan secara waktu. Kalau untuk PB, kalau kita ngomongin pembebasan bersyarat, sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Masa pidananya, oke. Ya, Kita akan hitung nanti. Oke. Pertanyaan saya 2/3 ini. Oke. Kan setiap tahun dia kan dapat remisi keagamaan maupun remisi karena 17 Agustus. Yes. Kita kasih contoh dulu. Boleh nggak langsung kasih contoh? Jaksa Pinangki. Semula 10 tahun, kemudian akhirnya final 4 tahun penjara. Dan sekarang dia sudah bebas karena 2/3 ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghitung Jaksa Pinangki itu? Ya Bang, Ya. menghitung Jaksa Pinangki ini sama penghitungannya dengan 58.000 narapidana yang juga mendapatkan hak bersyarat di tahun ini. 2/3 itu, dia kan divonis 4 tahun. Ya. Dia mendapatkan remisi beberapa kali. Berarti 2/3 itu dihitung dari 4 tahun dikurangi remisi, begitu? Betul. Aduh, pintar gua. Ya? Matematika itu tidak berlaku di lapas. Oh? Jadi kalau separuh dari 4 itu mestinya 2, Ya. atau 2/3 dari 4 itu mestinya kan 2,5 atau 2,6. Ya. Tapi kalau di lapas, matematika itu dikurangi remisi dulu, itu 1 tahun katakan, sehingga 3 tahun. Maka Ya. 2/3-nya 2 tahun dari 3 Jadi tahun. kayak Jaksa Pinangki, Ya. dikurangi dulu remisi dia. Remisi 17 Agustus, remisi keagamaan, baru 2/3 dari situ, sisa, berarti 2/3 dikurangi remisi. dikurangi remisi, Ya. dan akhirnya sekarang sudah bebas. Nggak gitu. bebas Bang, statusnya sekarang ini ada klien pemasyarakatan. Tapi di luar penjara kan? Ya, tapi Iya. itu jadi ketentuan-ketentuan harus diikuti oleh Pinangki dan Pertanyaan seluruh saya, klien Bu. pemasyarakatan. Ini pertanyaan aja, Ya. bukan tuduhan. Betul. Untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari Ditjen Pemasyarakatan, mahal nggak, Bu? Terima kasih nih Bang, jadi penjelasan juga ke masyarakat. Jadi yang menilai berkelakuan baik itu bukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ya. tapi adalah pihak lapas. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mengusulkan pembebasan bersyarat itu nggak ujuk-ujuk langsung terbit SK dari Direktorat Ya. Jenderal Pemasyarakatan, tapi ada penilaian dari namanya, jadi setiap seluruh narapidana itu didampingi oleh wali pemasyarakatan namanya. Oke. Wali pemasyarakatan yang akan mendampingi si narapidana Ya. untuk mengikuti pembinaan. Ya. Pembinaan antara lain itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kepribadian itu seperti terkait dengan spiritual, keagamaan. Kalau kemandirian mungkin lebih ke bakat dan Kalau produk. koruptor kelas kakap, lebih pintar mana sih dari pimpinan lapas? Lebih dewasa mana? Masih menerima nggak otaknya untuk dibina? Koruptor kakap loh ini, yang sebagian adalah mantan DPR, mantan menteri, masih masuk di akal nggak dia dibina oleh lapas? Konsep kita, filosofi kita memang adalah pembinaan. Oke. Dan kita melakukan pembinaan ini tidak hanya sendiri Bang.
kita melibatkan pihak luar. Ya. Jadi nilai rapotnya nih yang dibikin oleh wali pemasyarakatan Ya. bukan hanya berdasarkan penilaian petugas kita saja, Ya. tapi juga melibatkan juga stakeholder luar. Ya. Misalkan kalau keagamaan ada ulama-ulama yang juga melakukan di situ. Ya. Kalau kemandirian biasanya terkait dengan kreativitas ya Bang Ya. ya. Misalkan batik atau bahkan berkebun pun itu kita masuk kemandirian. Berkebun pun termasuk kemandirian. Ya. Jadi nanti kalau Anda divonis korupsi, cepat-cepat Anda berkebun, bakal dapat memenuhi Bang. persyaratan 2/3. Maaf, Benar Bu Bang. ya? Mungkin buat orang di luar itu sangat simpel, cuman berkebun. Tapi untuk seorang yang melakukan tindak pidana, Ya. melakukan itu di dalam lapas dengan kondisinya sebagai orang yang berada di balik jeruji, itu merupakan sesuatu yang sangat besar, Bang. Nah, Karena jadi kan ini bagian dari kita kesimpulannya mempersiapkan dia kembali ke dengan masyarakat. peraturan yang sekarang, dari mulai maling ayam sampai bandar koruptor sampai perkara apapun berhak pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dikurangi remisi. Asalkan dapat surat keterangan kelakuan baik dari Dirjen Permasyarakatan. Bukan dari Dirjen Pemasyarakatan, Dari mana? tapi dari lapasnya. Lapas itu kan ada buah dari Dirjen Permasyarakatan, Bu. Iya, tapi penilaiannya kita tidak intervensi, Bang. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini.